pertama, marilah kita panjatkan puji segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, utamanya nikmat Islam, kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-10, malam yang ke-10 Ramadan, kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat isya, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya tak pandai berceramah, ya kan, orang banyak. Jadi kalau ada salah mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Menyambung kultum yang pernah disampaikan oleh Bapak Haji Muslim bahwa kita harus sering mengingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, yang salah satunya diantaranya adalah masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Nah, yang maksudnya bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk itu pada kesempatan malam ini saya akan membacakan kultum dengan judul keutamaan bersedekah. Sebagaimana dalam peribahasa, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Nah, diantaranya ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal sedekah ini ada sedikit cerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dan bumi pun hanya terdiam. Akhirnya malaikat keheranan. Kemudian para malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Para malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah menjawab, "Ada, yaitu air." Para malaikat bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah menjawab, "Ada, yaitu angin." Akhirnya para malaikat pun masih penasaran dan bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat dari itu semua?" Allah menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika cerita tadi yang bertanya adalah malaikat, sekarang yang bertanya adalah ini. Lah, kalau orang yang miskin dan tidak punya uang atau harta,
untuk disedekahkan bagaimana? Jawabannya adalah dari Al-Qur'an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Lalu apa sajakah dari persendian kita yang dihitung sebagai sedekah? Pertama, engkau mendamaikan dua orang yang bertikai atau berselisih adalah sedekah. Kedua, engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas kendaraannya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Ketiga, ucapan yang baik adalah sedekah. Yang kau jalankan menuju ke masjid atau mushola untuk sholat adalah sedekah. Dan kelima, dan kau menyingkirkan gangguan, duri dan sebagainya dari jalan adalah sedekah. Dalam Al-Quran juga diungkapkan bahwa sedekah merupakan perkara yang paling ingin dilakukan orang yang meninggal. Ya, seandainya dia diberikan hidup kembali, langsung ke artinya saja. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan datang bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. Setiap umat muslim sesungguhnya dianjurkan untuk bersedekah dan membantu orang yang kesulitan. Sedekah juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan kelebihan rezeki. Pada dasarnya sedekah harus diniatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Akan tetapi banyaknya keutamaan yang didapat dari bersedekah juga dapat. Nah, apa saja keutamaan bersedekah itu? Oke, baik, akan saya jelaskan. Ya, keutamaan bersedekah di antaranya, yang pertama, pahalanya dilipat gandakan. Nah, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melakukan perbuatan yang fardu atau wajib di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melakukan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 perbuatan wajib di selain bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang kedua, keutamaan dari bersedekah adalah peredam murka Allah. Ya, bersedekah selain mendatangkan pahala berlipat, juga menghindari murka Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah siri atau rahasia memadamkan murka Allah, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari neraka. Keutamaan yang ketiga dari sedekah adalah memberi keberkahan pada harta kita. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat 580. Yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang, dalam syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Yang pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindari dari bahaya, maka emas tertutupi, pahala yang dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Kemudian keutamaan dari bersedekah yang keempat adalah didoakan malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun
mendekat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berilah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Diri kita dari siksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani disahihkan Albani dalam Sahih At-Targhib 873. Kemudian keutamaan yang lainnya dari bersedekah adalah menolak bala. Orang yang suka bersedekah, hidupnya insya Allah akan dijauhkan dari mara panjangkan umurnya. Dalam artian hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Dan ini tentu saja harus disertai dengan taubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelumnya melakukan hal-hal ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan, termasuk dalam merasa aman dan makar Allah yang Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 99 yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Tiada yang merasa kecuali orang-orang yang merugi. Yang kedelapan, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Nah, sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak bersedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah." Hadis riwayat Al-Bukhari 6539, Muslim 1016. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Marilah terus istiqomah sampai akhir untuk terus mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah. Sebuah tutur kata, kadang ada sebuah kesalahan dan hidup saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak LBD yang telah menyampaikan kutubnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jumlah yang infak di Ramadan ke-10 sebesar Rp87.000. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.